wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung dengan podcast pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang akan membahas mengenai seputaran aturan hukum, implementasi hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Novita dari Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang akan menjadi host pada hari ini. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang merupakan penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Abdul Hamid dan Bapak Edi Oktaviar. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak Hamid? Alhamdulillah baik. Pak Edi? Alhamdulillah. Baiklah, berbicara pada hari ini kita akan mencoba berbicara mengenai hal-hal yang sebenarnya termasuk tabu untuk kita bicarakan ya Pak ya. Tema kita pada hari ini yaitu mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Agak-agak buat merinding bicara tentang hal ini. Tapi kita mencoba untuk berbicara ini untuk sedikit mengedukasi masyarakat tentang apa sih itu pelecehan seksual, apa yang menjadi bentuk-bentuknya, dan ada tidaknya regulasi yang mengatur mengenai ini. Bagaimana Pak? Kita coba mulai ya Pak ya. Iya. Sebelumnya tuh saya tuh agak apa sih sebenarnya pengertian dari kata-kata pelecehan seksual ditinjau dari banyak sudut ya Pak ya. Mungkin kita mulai dari Pak Hamid dulu, apa itu sebenarnya Pak pelecehan? Jangan sampai kita, oh saya sudah dilecehkan, padahal kita nggak masuk ke ranah pelecehan, sekedar aja misalnya. Silakan Pak Hamid. Baik. Kalau kita mendefinisikan pelecehan seksual ya, pelecehan itu kalau kita artikan itu merendahkan ya, merendahkan, tidak menghormati nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau masalah seksual itu ya bagian tubuh atau reproduksi tubuh manusia itu. Nah, itu. Jadi kalau pelecehan seksual digabung itu suatu perbuatan, tindakan yang merendahkan, meleceh atau tidak menghormati etika, aturan-aturan di masyarakat yang berkaitan dengan seksual. Nah, itu pengertian secara umumnya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan aturan hukumnya, ya itu termasuk dalam diatur dalam undang-undang mengenai kejahatan seksual, tindak kekerasan seksual. Itu undang-undang nomor 12 kalau salah tahun 2022 itu masuk dalam undang-undang itu mengaturnya itu. Nah, kita tadi bicara mengenai terhadap anak. Nah, kalau anak ya itu dalam undang-undang usia anak ini yang dimaksud dengan anak itu kalau dalam undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang HAM Hak Asasi Manusia itu anak itu dari kecil dari kandungan pun sudah disebut dengan anak itu sampai sebelum usia 18 tahun itu disebut dengan anak itu. Sementara itu apalagi Bu? Iya. Mungkin Pak Edi gimana itu kalau menurut Pak Edi dari segi pelecehan itu apa sebenarnya bentuk-bentuknya atau pengertiannya? Terima kasih Bu Iri. Apa yang dikatakan Pak Hamid itu benar, karena apa yang namanya pelecehan itu merupakan satu tindakan merendahkan, baik itu merendahkan derajat seseorang, baik di depan umum ataupun di tempat lain yang membuat orang yang dilecehkan itu merasa tidak senang atau tidak menerima perbuatan hal tersebut kepada dirinya. Kemudian pelecehan ini sebenarnya sudah lama diatur pelecehan seksual ini, terutama di kitab undang-undang hukum pidana. Sudah ada, itu bisa kita kutip, misalnya di pasal 289 KUHP itu menyebutkan dalam hal terjadi tindak pidana pemaksaan atau yang kekerasan atau melakukan satu perbuatan cabul, itu dikenakan sanksi pidana 9 tahun di KUHP. Kemudian di samping KUHP juga baru-baru ini seperti yang sudah disebutkan Bapak Hamid tadi, itu pemerintah kita sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di situ diatur secara gamblang aturan-aturan mengenai jenis tindak pidananya, hukumannya, kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak ini terutama. Karena selama ini dalam hal pelecehan seksual mungkin belum tuntas ya. Jadi dikurang dengan warga pasar 2022 itu untuk menuntaskan ya kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di negara kita. Nah, kemudian juga untuk
tujuannya untuk melindungi perempuan dan anak terutama di sini. Ya, kita mungkin sudah mendapat gambaran ya, berarti pelecehan seksual itu tindakan yang merendahkan ya di sini tadi, Ya. dan membuat seseorang itu merasa tidak senang terhadap perbuatan itu, juga diatur dalam beberapa regulasi. Di sini tadi sudah disebutkan oleh narasumber kita, termasuk KUHP, Undang-Undang TPKS tadi. Nah, sekarang kita merujuk ke anak, dan kan pelecehan terhadap anak. Anak ini tadi seperti penjelasan dari Pak Hamid tadi, dari dalam kandungan ya Pak Hamid ya, dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Nah, di sini juga ada undang-undang lain yang mengatakan bahwa umur 21 ya Pak ya. Nah, ketika itu terjadi pada anak SMA, itu termasuk anak atau ranahnya udah kita ambil undang-undangnya itu yang mana kita kenakan kalau memang terjadi pelecehan terhadap anak-anak SMA yang saat ini marah itu? Begini, kalau terjadi tindak pidana mengenai anak, itu kan sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ini sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi kalau yang melakukan itu tadi saya sebutkan belum usia 18 tahun, itu masih anak. Nah, jadi apa namanya, kita gunakan Undang-Undang Nomor 11 ini, itu yang diatur itu. Nah, mengenai regulasi aturan lain ya sebenarnya udah lama. Dulu kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian perubahan lagi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian ditetapkan Perpunya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu mengenai perlindungan anak. Situ diatur itu. Dilengkapi lagi sekarang dengan undang-undang ya tadi Nomor 12 Tahun 2002 mengenai kekerasan seksual ini kan. Nah, itu jadi kalau anak yang melakukan tindak pidana ya terhadap anak yang lain yang masih di usia 18 tahun itu kan dikenakan tindakan sanksi dan tindakan pidana. Kalau dia usianya di bawah 12 tahun, nah itu tindakan itu ya bisa dikembalikan kepada orang tua, bisa dikembalikan kepada seseorang, bisa dimasukkan waktu ke perawatan ke rumah sakit jiwa, bisa itu tindakannya. Tapi kalau dia sudah di atas 12 tahun, nah itu tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana itu dimasukkan sana, bisa dihukum itu. Contohnya bisa kita lihat kita di wilayah Provinsi Bengkulu kan, udah ada itu di lembaga pembinaan sana itu kan, itu ada kasusnya tindak pidana itu. Pernah saya tanyakan itu kan karena kasus pacaran kelewatan batas kan ada orang itu akhirnya kena hukuman ya. Kelewatannya. Ya, bukan lagi sekedar pelecehan tapi udah terjadi kejahatan seksual itu hubungan kekerasan seksual itu kan, masuk penjara dia. Itu contohnya. Tapi begini Pak, tadi Bapak bilang pacaran. Berarti di sini ada unsur suka sama suka itu kan. Kalau dia kelewatan tadi ya, kita kelewatan. Apa tetap kita bisa ajukan juga ya? Karena usia tadi atau gimana kira-kira? Karena kata pacaran itu identik dengan rasa suka. Apa kita masuk ke ranah itu atau tidak? Atau bentuknya seperti apa sih sebenarnya pelecehan-pelecehan itu sehingga kita bisa mengajukan upaya-upaya apabila kita sudah merasa dilecehkan atau pihak-pihak merasa dilecehkan? Kalau yang saya bicarakan tadi pernah saya tanyakan dengan anak didik kita di LPKA itu bukan lagi pelecehan, itu terjadi kekerasan seksual, itu kejahatan. Nah, kalau pelecehan seksual ini ya kira-kira bentuknya itu ya memegang, kalau laki-laki itu memegang atau menyentuh bagian tubuh seorang perempuan ya, bagian alat retribusi kita kan, payudara atau tanda kelamin itu bisa itu, atau memegang bokongnya ya yang sensitif itu udah termasuk tindakan pelecehan seksual itu terjadi banyak kita itu kan, khusus kalau untuk anak-anak itu sering itu terjadi itu kan, dilakukan orang-orang dewasa sering itu. Nah, bagaimana deliknya? Nah, itu kan ya itu diatur itu dalam undang-undang itu. Dia kalau masih pelecehan ringan itu misalnya delik relatif absolut ini bukan tidak delik aduan, tapi bukan murni sebagian karena kalau
tidak melaporkan nggak tahu orang kan, harus ngadu gitu kan. Nah, tapi untuk hal-hal tertentu apabila terjadi kepada anak yang mengalami apa ya, punya kekurangan apa disabilitas tertentu, yaitu nggak mungkin dia mengadu kan, nggak bisa bicara, nggak bisa orang lain melihat, ya bisa, iya, saksi ya, bisa itu kayak gitu. Ya mungkin di sini Pak Hamid sudah menjelaskan mengenai bentuknya yang berupa fisik yang langsung ya. Ada nggak Pak Edi kira-kira apa bentuk-bentuk yang selain pelecehan yang non fisik lah secara verbal, kita supaya kita tahu juga jangan sampai kita akhirnya kita terlapor, oh orang ini ternyata juga melakukan pelecehan secara verbal ketika di masyarakat. Memang sebenarnya yang namanya pelecehan itu seperti yang disebutkan Pak Hamid tadi itu secara fisik. Nah, tapi secara pengertian luas memang tidak hanya fisik saja yang dikatakan pelecehan seperti itu. Nah, ada yang dikatakan non fisik. Kalau kita bicara masalah non fisik artinya sesuatu perbuatan atau pelecehan yang tidak menggunakan fisik sendiri, artinya dengan bisa dengan kata-kata. Nah, bagaimana kata-katanya? Dengan kata-kata misalnya ucapan kita terhadap seorang yang menjurus ke reproduksi misalnya, ke arah tujuan seksualitas. Artinya kalau kita ngobrol-ngobrol biasa ya mungkin nggak ada masalah. Tapi rasa kita omong kita sering menjurus ke arah untuk mengaparkan genital dari perempuan, nah itu bisa dikatakan pelecehan secara kata-kata. Atau juga dengan gerak tubuh. Artinya dengan gerak dengan kode-kode tertentu, artinya bukan lagi hal yang wajar. Gerakan tubuh yang kutip ya. Gerakan kutip yang tidak biasanya, gitu kan? Ya kita tahu lah kira-kira misalnya nggak perlu saya perhatikan sih kira-kira ya kan. Nah kemudian ada lagi dengan cara pemaksaan penggunaan kontrasepsi. Seperti tadi misalnya untuk mencegah kehamilan atau mungkin untuk agar buat tidak menimbulkan satu dampak ke depan, misalnya dalam kasus suami istri juga bisa, artinya pada saat istrinya tidak mau tapi suaminya menggunakan kontrasepsi atau juga memaksa dengan alat kontrasepsi itu bisa itu masuk ya Pak ya, kategori itu ya, seksual itu udah masuk kekerasan ya, betul. Masuk kekerasan. Dan ada juga misalnya dari pelecehan secara sterilisasi, artinya kita tahu kedalaman sterilisasi itu artinya pemutusan hubungan untuk tidak mempunyai keturunan, seperti itu. Pemaksaan sterilisasi. Oh itu masuk juga ya? Masuk juga dalam kategori kekerasan ya. Bentuk dari kekerasan seksual yang menurut undang-undang TPKS tadi. Nah, kemudian ini juga ya. Kita menjurus sudah di ini ya, kalau ini dewasa ya. Dewasa. Ya, jadi segala untuk informasi bukan untuk anak saja pelecehan seksual ini ya Pak ya, walaupun kita temanya ke sini perlulah kita memberitahu yang lain bahwa pelecehan ini bukan hanya untuk orang luar saja berarti ya Pak ya, di dalam keluarga pun bisa terjadi. Misalnya pada saat suaminya menginginkan hubungan suami istri tapi istrinya mungkin ada alasan tertentu tapi suaminya memaksa, itu termasuk juga bentuk pelecehan. Nah di samping itu juga adanya pemaksaan perkawinan. Nah kita sering melihat kenyataan di lapangan bahwasanya sering kita terjadi ya kasus perkosaan terutama ya, antara pelaku dan korban ini ya hanya dinikahkan. Nah, pemerkosa dengan yang diperkosa ini artinya pada saat itu terjadi pemaksaan. Misalnya si perempuan yang tidak mau ya, tetapi karena memang karena suatu biasa atau ada ya terjadi kasus seperti itu dinikahkan. Apabila salah satu pihak tidak mau itu termasuk juga pemaksaan dalam hal seksualitas tadi. Kadang-kadang kita kan lihat setelah terjadi pemerkosaan itu menjadi trauma bagi pihak perempuan terutama. Nah itu malah dinikahkan, gitu kan? Artinya bagaimana rasa trauma yang pemerkosaannya dan disumpahnya, itu termasuk juga salah satu bentuk pemaksaan secara seksualitas. Kita sudah bicara tentang setidaknya merujuknya pelecehan itu seperti ini, aturannya seperti ini. Mungkin Pak Hamid, kalau di kita ya, khususnya di Provinsi Bengkulu, ada nggak contoh-contoh atau kasus yang menjurus, sudah banyak nggak, ada nggak yang menjurus ke pelecehan anak ini, pelecehan seksual terhadap anak, bagaimana Pak? Ada nggak? Ya, contoh. ini kan masalah asusila ini sebenarnya ya berdasarkan penelitian itu sering terjadi. Yeah. Cuma kan budaya kita masyarakat ini kadang-kadang malu untuk melaporkan itu, pasti banyak itu penelitian itu. Nah contoh-contohnya itu ya kalau
apa namanya pelecehan seksual ini kalau terhadap anak misalnya di sekolah ya, oknum-oknum guru tertentu ya dengan alasan untuk apa misalkan renang, olahraga, memegang bagian-bagian tertentu tubuh perempuan gitu ya, yang dilarang seperti saya bilang tadi, aurat itu ya. Nah tapi kalau dia apa namanya mensreanya itu niat jahatnya udah ada itu masuk pelecehan seksual itu. Karena mengajar anak itu kan dipegang kan, gitu kan. Karena Kalau udah ada sengaja itu kan. Nah, itu megang itu untuk anak-anak itu kalau pelecehan seksual. Cuma kalau jalan di tempat kerja ya itu sering juga pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi umum ini ya itu ya mengajak berdua saja pergi di tempat-tempat tertentu kan alasan secara ini kan, tapi karena sifatnya kan nggak setara, superior pimpinan kepada bawahan itu kan akhirnya kan merasa tertekan, nggak enak, itu sudah termasuk pelecehan. Atau memegang ketika naik tangga apa itu kan berjalan tempatnya sempit mendapat nabrak bersentuhan itu sebenarnya kalau perempuannya atau anak laki-laki ini anaknya itu luar setengah nyaman itu termasuk pelecehan seksual sebenarnya itu. Ya itu pun sengaja itu. Dari kenyataan kadang-kadang itu tidak bisa diingkari. Kan kemudian kita bisa juga berpikir kalau misalnya pelecehan ini sebenarnya pengertian kita adalah pelecehan terhadap perempuan dan anak, tetapi tidak untuk kemudian pelecehan terhadap pria atau laki-laki. Berarti ada kemungkinan. Ada pengertian pelecehan sangat luas antara perempuan dan anak saja, tapi juga terhadap laki-laki. Berarti bisa juga Bisa. Cuma kalau prevensinya banyak tusuk perempuan. Karena mungkin kalau hutannya lebih banyak ke perempuan. Memang karena mayoritas perempuan yang dilecehkan, tapi ada laki-laki yang dilecehkan. Cuma ya kasusnya mungkin tidak terungkap seperti Pak Helmi bilang tadi, ada rasa malu gitu kan. Tetapi mungkin juga ya ternyata mungkin ada suatu kepentingan tertentu mereka tidak melaporkan. Kalau kita misalnya di kenyataan sehari-hari itu kalau misalnya kita sudah viral kasusnya atau sudah tetangga kita tahu semua, kita kadang-kadang malu keluar rumah. Iya. Jadi ada suatu bentuk tekanan psikis. Ya, seperti itu. Ya, berarti kan kalau seperti itu seperti yang digambarkan oleh Pak Hamid tadi, di sekolah itu pun bisa saja terjadi ya. Sering itu laki-laki bukan sama hanya di masyarakat ya, berarti kan bisa jadi sesama siswa ataupun guru ya, oknum guru. Mungkin kita harus jeli juga itu tadi, apa sih yang masuk dalam ranah ini, apa sih yang disebut pelecehan gitu ya. Mungkin sekarang kita tentang upaya pencegahan, kira-kira upaya apa yang kita lakukan untuk agar supaya kita tidak menjadi korban ataupun pelaku dari pelecehan ini. Mungkin dari Pak Edi dulu. Ya, kalau kita mengingatkan suatu bentuk pencegahan, artinya dimulai memang dari keluarga. Dari keluarga kita yang terutama di rumah sakit kecil, artinya pada saat anak kita terutama yang perempuan yang laki itu kita ajarkan untuk tata cara atau sopan santun kepada orang lain. Nah, kemudian kita juga ajar juga hal-hal yang tidak boleh atau dilarang, apalagi sesama lawan jenis seperti itu. Nah, dengan ada pendidikan dalam rumah tangga dan keluarga terlebih dahulu, jadi anak kita ajarkan untuk cara satu bagaimana yang bagaimana bergaul dengan teman-teman, bagaimana yang ini dilarang, yang tidak boleh. Barangkali anak akan terbiasa, akan terbiasa dengan apa-apa yang pernah kita ajarkan sebagai orang tua. Nah, kemudian dari tingkat pendidikan atau sekolah juga seperti di taman kanak-kanak, itu biasanya sudah diajarkan anak-anak, misalnya kata gurunya kan mengajarkan organ-organ dari cewek-cewek itu, misalnya kita tidak boleh pegangan tangan sama ceweknya, kemudian yang tidak boleh dipegang ini. Nanti mungkin ditakutkan nanti kalau dipegang nanti akan bahaya seperti itu. Jadi dengan anak-anak seperti itu kita ajarkan, dididik, diedukasi untuk mengajak mereka agar jangan sampai hal yang terutama organ-organ yang genital untuk perempuan atau laki-laki itu diajarkan untuk tidak boleh disentuh dengan alasan-alasan yang mungkin bisa dirangkai oleh gurunya dengan kata-kata atau dengan suatu bentuk gambar-gambar yang mungkin kalau megang ini nanti disengat kalajengking misalnya itu. Nah, jadi anak-anak itu biasanya nggak boleh megang ini berapa nanti disengat kalajengking ya seperti itu. Tapi ini kan tingkat SD, SMP nggak mungkin lagi ya disengat kalajengking. Mereka pasti dari ketawa seperti itu. Jadi edukasi secara dini itu memang diperlukan, edukasi anak ya untuk mendidik mereka agar jangan sampai menjadi pelaku atau bahkan jangan sampai jadi korban.
Juga kalau misalnya terjadi korban, misalnya ada yang memang itu kita ajarkan bagaimana cara untuk mengatasinya, ya kan? Atau kita lapor sama guru, ya kan? Nah, jadi anak kita ajarkan misalnya ada teman yang megang ini, ya kita harus lari, jangan didekati, laporkan sama guru. Nah, kita anak biasa nanti pas ada teman yang mungkin yang jahil, yang usil, mereka dia lari kan, langsung melaporkan sama gurunya. Guru mungkin bisa mengambil tindakan mengajak untuk tidak melakukan hal demikian. Seperti itu saya kira untuk tahap awalnya. Ya, pencegahannya yang Iya, dari pencegahannya terutama. pihak keluarga dan pihak sekolah. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dan pemerintah lah, kita seperti Kanwil Kemenkumham ya Pak Amin. Iya. Pasti ada tuh pencegahan kita dari sudut pandang dari masyarakat maupun dari instansi kita yang juga banyak kita ini kan program-program dari Kanwil Kemenkumham. Mungkin bisa Pak? Saja. Ya, ya salah satunya podcast ini kan, Ya. baru ini kan. Iya. Ya kita ada kegiatan mengenai intinya kan membuat kesadaran hukum masyarakat ini kan. Jadi kita memudahkan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat ini. Demikian juga mengenai etika-etika. Nah, seperti Pak Edi sampaikan tadi ya, kalau dari lingkungan keluarga ya, itu kan orang tua ya secara psikologis kalau anak perempuan itu lebih dekat sama ibunya. Nah, jadi bukan peran bapaknya nggak penting, peran ibunya. Nah, itu kan lebih terbuka. Kalau sama bapaknya biasanya agak segan kalau perempuan. Nah, itu Apalagi kan, area-area yang kan sensitif, ibunya lebih tahu itu dijelaskan itu penting di keluarga itu pemahaman mengenai tindak pencegahan atau tindak terjadinya pelecehan seksual itu. Jadi kalau di sekolah juga kan ada guru BP-nya itu kan. Nah, itu guru BP-nya ya harus ya lebih aktif lagi, terutama di tingkat-tingkat SD, SMP, SMA itu kan, itu jangan sampai terjadi hal demikian itu. Nah, kalau ini program ya kalau kita pemerintah di kementerian lembaga masing-masing ada, saya kira dari BPKMN ada, dari kesehatan ada. Kalau dari kita Kemenkumham ya itu kita mengadakan penjualan hukum. Ya, kita selama ini melakukan penjualan hukum ke sekolah-sekolah ya, ya masyarakat. Kemudian masyarakat kita di kelurahan, di kecamatan, gitu kan. Kita bahkan membentuk di desa-desa, kita membentuk kelompok kadar hukum di kelurahan itu agar mereka menjadi pionir. Nanti kita menyampaikan aturan-aturan hukum, mereka menyampaikan ke lingkungannya, karena kita nggak mungkin langsung menyentuh seluruh masyarakat. Nah, dengan adanya kelompok kadar hukum yang kita bentuk, yang dibentuk di kelurahan atau desa, jadi mereka tempat kita menyampaikan informasi hukum, aturan-aturan hukum, dan mereka menyampaikan juga ke masyarakat. Nah, saya kira seperti itu. Sebagai perpanjangan tangan. Ya, perpanjangan tangan juga perlu kita bahwasanya kita mengadakan penjualan hukum ini tidak hanya terbatas di kota, artinya di kabupaten-kabupaten juga kita laksanakan. Artinya fungsi kita sebagai penyebar luasan informasi hukum seperti itu. Berarti tidak hanya masyarakat secara ini ya, di sekolah juga ya Pak ya, mungkin instansi juga ya menjadi ini ya. Dan materinya pun beragam ya, bukan hanya aturan hukum tetapi kesadaran hukum masyarakat ya. Terus apabila misal di program ini masyarakat ada yang menginginkan bantuan kita, bagaimana Pak? Kita sebagai penyebar itu kita tetap akan terima, tetap kita koordinasikan dengan teman-teman sistem hukum ya mengenai bisa materinya, mungkin jadwal penjualannya kapan, akhirnya bisa kita bicarakan dan bisa nanti menghubungi kita ya, berarti bisa ya Pak ya, di kantor wilayah saja ya, misalnya ada sekolah ya, kadang-kadang ada juga kan misal sekolah, gimana caranya kami ingin penyuluh hukum untuk masuk ke sekolah kami atau ke wilayah kami BKMT segala macam majelis taklim ya kan. Nah, selanjutnya mungkin ini, kalau korban sudah ada korban di sini, kira-kira apa tuh Pak yang bisa kita sarankan apabila dia sudah terjadi pelecehan terhadap dirinya? Apa sih yang kita sarankan untuk dilakukan? Jangan diam saja di dalam kamar kan, menangis. Apa kira-kira yang dapat kita lakukan? Gini ya, kalau kita bicara masalah hukum ya, korban ini kan kalau dia tingkatnya cukup berat ya, jadi pelecehan itu ya kita proses secara hukum. Itu kan bisa, itu kan. Nah, terhadap korban ya dalam undang-undang perlindungan anak maupun perlindungan saksi dan korban, itu kan
kalau ini nanti berlanjutkan itu kan tidak boleh disebarluaskan namanya, ini kan tidak boleh disebutkan media massa media sosial itu tidak boleh. Itu demi perkembangan jiwa anak itu kan biasanya kalau anak kena pelecehan seksual itu biasanya kalau apalagi anak tingkat SD SMP yang belum begitu tahu tuh dia justru takut itu trauma nih itu kan. Nah itu perlu pendampingan dari psikolog, orang tuanya membawa itu kan psikolog itu jangan didiamkan itu akan merusak mentalnya nanti itu kalau bicara masalah untuk korbannya itu. Nah kalau untuk pelakunya ya itu tadi sesuai dengan sistem peradilan pidana anak ya kalau dia usianya udah di 12 tahun ke atas itu kita bisa proses pidana. Nah pidana itu kan ya di pengadilan, prosesnya akan litigasi. Nah, kalau penyelesaiannya tidak begitu berat, ya kita kan ada undang-undang sistem perlindungan anak kita kan ada upaya diversi. Jadi penyelesaian secara kekeluargaan ada itu kan itu di luar pengadilan maksudnya itu. Jadi ya pihak yang korban ke pelaku itu penyelesaian di kelurahan, bangun Kaptimas atau di polsek itu diselesaikan. Nah, ya biasanya kan kita ada hukum adat supaya damai tidak jadi keributan ya kita pakai hukum adat gitu kan. Jadi jadi secara kekeluargaan selesai permasalahan itu kan jadi orang tuanya ikut juga bertanggung jawab, pihak pelaku, pihak korban juga. Nah itu sebenarnya kalau itu lebih baik seperti itu kan, baik juga untuk anaknya, baik pelaku maupun korbannya. Jadi upaya diversi itu yang harus digalakan itu. Cuma itu kalau yang ringan-ringan. Cuma kalau sampai terjadi kekerasan seksual lah itu nggak ada tawarnya itu merusak masa depan anak itu jadi harus dihukum ya apalagi usianya di atas 12 tahun kan. Nah, itu menggunakan undang sistem perlindungan anak seperti itu. Berarti regulasinya sudah jelas ya, untuk pelecehan ini baik itu terhadap anak maupun yang sudah kategori bukan anak lagi berarti di atas 18 tahun tadi. Mungkin ini yang dapat kita bahas bersama dan saya minta semacam closing statement dari dua narasumber kita, mungkin dari Pak Edi Octavian mengenai closing statement mengenai tema kita pada hari ini. Terima kasih. Memang kita bicara masa pelecehan seksual ini artinya suatu kegiatan yang kadang tidak ada putus-putusnya, tidak ada yang akhir-akhir ini. Kenapa? Karena memang yang namanya pelecehan ini itu bisa terjadi di mana saja dan juga pelecehan ini pun terjadi bukan hanya karena ada niat atau kesempatan, tetapi kadang-kadang ada pemancingnya. Aku mancingnya, karena seperti ini, Ibu Rita terus tangannya. Pada saat kita di luar sana misalnya ada seorang perempuan atau ini berpakaian yang kita anggap tidak pantas. Nah itu sebenarnya bisa menimbulkan sampah daripada laki-laki kan? Kenapa? Karena nama laki-laki mungkin kalau itu mungkin gejolak itu lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan misalnya gejolak. Ya. Kalau perempuan itu kan misalnya melihat laki-laki pakai celana pendek, enggak pakai kaos, karena mereka tidak ada tim hasrat karena perempuan kan. Tapi kalau misalnya laki-laki ya ini secara umum ya bukan secara khusus. Melihat ada wanita yang berpakaian kita anggap seksi yang tidak pantas atau yang melanggar etika, itu akan menimbulkan gangguan setan. Nah, oleh karena itu kita semua berharap kita saling menjaga. Artinya baik dari laki-laki atau perempuan untuk menjaga tata nilai atau kesopanan agar kita sebagai orang Indonesia seperti itu. Karena dari situ akan timbul awal dari bentuk pelecehan tadi. Dan juga terus terang aja dari samping itu ada juga tontonan. Ya, gambar-gambar, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tidak bisa mencegah. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah canggih, zaman sudah pakai smartphone seperti ini. Ya, anak-anak kita kadang-kadang bebas dengan smartphone. Apa saja bisa diklik. Kadang-kadang tidak diklik pun dia muncul sendiri. Nah, seperti itu. Nah, inilah kadang kita juga sebagai orang tua misalnya perlu mengedukasi anak juga untuk membatasi anak untuk jangan sampai dia terjerumus atau bahkan bisa ketagihan gambar-gambar yang belum pantas untuk dia nikmati seperti itu. Oke Pak Hanif, silakan. Ya singkat saja saya. Masalah pelecehan seksual terhadap ini merupakan peristiwa yang sebenarnya ini perlu perhatian besar dari kita sebagai unsur pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua. Jadi semuanya itu mempunyai tanggung jawab. Jadi tidak hanya segmen bagian ini saja tanggung jawab sekolah saja, orang tua saya tidak, semuanya bertanggung jawab.
Jadi menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu orang tua bagaimana cara mendidik anak di rumahnya, demikian juga apa penegak hukumnya, kemudian guru-guru di sekolah. Apabila menjalankan fungsinya yang sebenarnya paling tidak ini bisa kita tekan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin dan Pak Edi atas bincang-bincangnya siang ini. Karena memang masalah pelecehan seksual ini terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar ya bagi kehidupan para korban maupun pelaku di masa depannya. Apalagi remaja-remaja ini, anak ini merupakan penerus bangsa yang untuk menuju Indonesia emas itu kan. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Hamid dan Bapak Edi yang sudah ikut bincang padek pada hari ini. Demikian bincang padek pada siang ini, sampai jumpa dengan tema podcast lainnya dan semoga dapat membawa manfaat bagi semua. Podcast Padek Cangkok.